Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fa naqulu al-khawfu yahsulu bi tarikaini mukhtalifain ahaduhuma a'la min al-akhar wa mithaluhu anna as-sabiyya idza kana fi baitin fadakhala alaihi sab'un aw hayatun rubbama kana la yakhab wa rubbama maddal yada ila al-hayati liyakhudhaha wa yal'aba biha walakin idza kana ma'ahu abuhu wa huwa aqilun khafa min al-hayati wa haraba minha fa idza nawara as-sabiyyu ila abihi wa huwa tarta'idu faraisuhu wa yahtalu bil harabi minha qama ma'ahu wa ghalaba alaihi al-khawfu wa wafaqahu bil harabi fa khawful abi an basirah wa ma'rifah bi sifatil hayati wa summiha wa khasiyatiha wa satwatis sab'i wa batshihi wa qillati mubalatihi wa amma khawful ibni fa imanun bi mujarradit taqlid li'annahu yuhsinu dhanna bi abihi wa ya'lamu annahu la yakhafu illa min sababin mukhawwifin bi nafsihi fa ya'lamu anna sab'a mukhawwifun wa la ya'rifu wajhahu wa idza 'arafta hadzal misal fa'lam anna al-khawfa min Allah ta'ala 'ala maqamain ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Maka kami berkata, takut itu dapat berhasil dengan dua jalan yang berbeda. Cara untuk mendapatkan sifat yang namanya khauf atau takut ada dua jalan, ada dua cara yang berlainan. Salah satunya lebih tinggi daripada yang lain. Salah satunya lebih mulia, lebih afdal. Contohnya bahwasanya seorang anak kecil apabila ia berada dalam rumah lalu masuklah kepada anak kecil itu binatang buas atau ular, maka kadang-kadang ia anak kecil tadi tidak takut dan kadang-kadang ia mengulurkan tangannya kepada ular itu untuk diambilnya dan bermain-main dengannya. Kenapa anak kecil itu demikian? Karena dia belum punya akal yang baik. Dia belum punya akal yang sempurna, sehingga tidak mengetahui bahwa ular itu membahayakan dirinya, binatang buas itu membahayakan dirinya. Itulah perbandingan orang-orang yang bermain-main dengan maksiat kepada Allah. Orang yang senang, yang suka dengan hal-hal yang diharamkan Allah, itu seperti anak kecil yang bermain-main dengan ular. Di situ menunjukkan bahwa orang-orang yang suka dengan kemaksiatan, yang rami dengan kemaksiatan, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak mempunyai akal. Sama dengan kanak-kanak yang bermain-main dengan seekor ular.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lamu anna al-aqila man ata'a Allah wa in kana damimal manzar haqiral khatar dani al-manzilah rasal hay'ah. Ketahuilah, ujar Nabi kita, bahwa orang yang berakal itu orang yang taat kepada Allah. Arti taat kepada Allah menjunjung perintah dan menjauhi yang dilarang. Itu orang yang berakal. Sekalipun dia tidak baik rupanya, sekalipun dia hina, sekalipun dia rendah kedudukannya, sekalipun dia lusuh keadaannya, tapi bila dia menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, maka itulah orang yang berakal. Wa annal jahila man asallaha ta'ala wa in kana jamilal manzar azimal khatar syarifal manzilah hasanal hay'ah fasihan natuqa fal qirdatu wal hanaziru aqalu indallah ta'ala mimman asah. Orang yang jahil itu, ujar Nabi, orang yang maksiat kepada Allah, orang yang tidak takut kepada Allah sehingga melakukan yang diharamkan Allah, meninggalkan yang diwajibkan Allah. Itu orang jahil. Sekalipun dia baik rupanya, besar pengaruhnya, mulia kedudukannya, baik keadaan hidupnya, fasih tutur katanya, maka bermula kera dan babi lebih berakal di sisi Allah daripada orang yang maksiat kepada Allah itu. Dicontohkan di sini orang yang maksiat kepada Allah dengan kanak-kanak yang bermain-main dengan ular. Walaupun ular itu kadang-kadang langsung menggigitnya. Sama halnya dengan orang yang berbuat maksiat, kadang-kadang maksiat itu tidak langsung mendatangkan siksa kepadanya, tapi lambat laun akhirnya maksiat itu mencelakakannya, sama dengan ular tadi, akhirnya membinasakan si anak-anak itu. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, atammukum aqla asyaddukum lillahi ta'ala khaufa. Orang yang paling sempurna akal di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila mana ia, anak kecil yang di rumah tadi, bersama dengan ayahnya dan ayahnya itu berakal. Nah, si anak kecil yang di rumah ini mun ada abahnya, masuk ular, masuk binatang buas, niscaya ia si ayah tadi takut kepada ular dan lari daripadanya. Kenapa sebabnya? Karena ayahnya itu berakal. Ayahnya berakal, tahu ini ular membahayakan, ini ular bisanya itu bisa mematikan, lalu lari. Ayahnya itu ketakutan karena berakal. Dan demikian pula orang-orang yang lari daripada kemaksiatan, lari daripada yang dilarang oleh Allah, dia menganggap bahwa itu adalah membinasakan dirinya. Dia menganggap itu mempunyai racun di dalamnya, sehingga dia lari menjauh daripada yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan punya akal. Akan tetapi bila mana ia, si anak kecil itu bersama dengan ayahnya dan ayahnya itu berakal, niscaya ia takut
si ayah tadi kepada ular dan lari daripadanya. Kemudian apabila anak kecil itu melihat kepada ayahnya, sedangkan ayahnya itu gemetar semua sendi-sendinya dan berusaha untuk lari dari ular itu, niscaya anak kecil itu bangkit bersama ayahnya, dan kuat atas anak kecil itu rasa takutnya, dan ia menyesuaikan diri dengan ayahnya pada berlari. Anak kecil itu melihat abahnya buka, otomatis anak kecil itu pun takutan melihat buka abahnya, umpat juga buka menghindar daripada ular tadi. Nah, di sini kedua-duanya adalah takut. Ayahnya berlari daripada ular karena takut. Anak kecil itu melihat ayahnya lari dari ular, umpat juga lari karena takut juga. Nah, jadi takutnya sama, hasilnya pun sama pada lari, tetapi penyebab takutnya itu yang berbeda. Nah, sama halnya orang yang berilmu, orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka menjauh daripada yang dilarang oleh Allah. Orang yang belum sampai kepada ma'rifat, namun dia sudah punya ilmu, dia lari daripada maksiat karena takut. Nah, larinya sama, takutnya sama, tetapi penyebab kenapa takut, nah itu berbeda antara orang yang sudah ma'rifat dengan orang yang belum ma'rifat. Maka rasa takut ayah itu, rasa takut bapak itu dari hasil penglihatan hati dan mengetahui dengan sifat ular, racunnya dan keistimewaannya, dan kekerasan binatang buas, keperkasaannya, dan sedikit kepeduliannya pada mangsanya. Kenapa si abah ini bukah melihat ular? Karena si jin tahu ular ini berbisa, ular ini bisa racunnya itu mematikan, ular ini kada peduli siapapun bisa dipatuknya. Lalu sang abah ini buka karena takut, dan takutnya itu karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman si abah. Adapun rasa takut anak itu, kekanakan tadi melihat nang abah buka, lu buka juga. Nah, maka itu takutnya si kanak-kanak tadi adalah percaya dengan semata-mata mengikut taklid ngarannya. Ini takut nang taklid, melihat orang buka, lu buka juga. Kenapa si anak itu mengikut abahnya? Karena ia si anak baik sangka kepada ayahnya, dan ia si anak mengerti, mengetahui bahwa ayahnya itu tidak takut, melainkan karena sebab yang menakutkan pada dirinya. Maka anak itu pun tahu bahwa binatang buas itu menakutkan, dan ia tidak tahu jalan ketakutannya itu. Si anak ini kada tahu di mana jalannya takut itu, kada tahu. Cuma lihat nang abah buka, nah anak umpat jiwa buka karena husnuzan bahwa abah itu kada buka kecuali kepada hal-hal yang membahayakan. Nah, yang demikian itu adalah merupakan contoh kecil untuk mendekatkan paham kita, untuk mendekatkan paham manusia kepada takut tadi. Bagaimana takut yang berdasarkan ilmu, berdasarkan ma'rifat, bagaimana takut yang hanya sekedar taklid, ikut orang. Apabila kamu mengerti
memahami akan contoh ini, maka ketahuilah bahwa takut kepada Allah Ta'ala itu atas dua makam. Pertama adalah takut dari siksa Allah, dan kedua adalah takut kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang takut kepada prajurit-prajuritnya, ada orang yang takut kepada komandannya, karena ia mendengar bagaimana dahsyatnya siksa api neraka, bagaimana dahsyatnya siksa kubur bagi orang yang maksiat, bagaimana sulitnya menghadapi huru-hara di padang mahsyar. Lalu ia takut kepada siksa-siksa, kepada huru-hara itu. Dan kedua adalah takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kada takut siksa kubur, ini kada takutan neraka. Yang ditakutkannya itu adalah Allah marah kepada dirinya, Allah tidak sayang kepada dirinya, Allah menjauhkan rahmat daripada dia. Nah, itu yang ditakutkannya. Jadi ada dua macam takut, ada takut kepada siksa Allah, ada takut kepada Allah. Adapun takut kepada Allah Ta'ala itu adalah takutnya para ulama dan orang-orang yang mempunyai hati, yang mengetahui dari sifat-sifat Allah Ta'ala, sesuatu yang menuntut haibah, takut dan kewaspadaan. Nah, para ulama, orang-orang yang mempunyai hati nurani, mereka itu takutnya kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena mereka mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah itu. Artinya sifat Allah itu walaupun tidak menyiksa, sudah menakutkan. Sifat-sifat Allah itu sudah memberikan haibah ke dalam hati. Takut dan kewaspadaan yang mengetahui atas rahasia firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullah nafsahu. Artinya, dan Allah memperingatkan kamu terhadap zatnya yang maha suci. Allah mempertakutkan kamu kepada zatnya yang maha suci. Dan firman Allah Azza wa Jal, ittaqullah haqqa tuqatih, artinya bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Nah, inilah takutnya para ulama, takutnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Mereka kada takut dimasukkan ke dalam neraka asal Allah meridai mereka. Mereka tidak takut diazab di dalam kubur asal Allah tetap sayang kepada mereka. Nah, bagaimanapun yang sakit-sakit, yang payah-payah yang diberikan Allah kepada mereka, itu mereka anggap biasa asal Allahnya jangan marah kepada mereka. Nah, itulah takutnya para ulama, takutnya para aulia, yang mereka takutkan Allah itu berpaling dari mereka. Adapun yang pertama itu adalah takutnya kebanyakan manusia, takut terhadap siksa. Itu takutnya umum manusia. Manusia itu umumnya takut bukan kepada Allah, tapi kepada azabnya. Takutnya kepada neraka, takutnya kepada malaikat Zabaniyah, takutnya kepada munkar nakir.
Adapun yang pertama, takut kepada siksa Allah, itu adalah takutnya kebanyakan manusia. Takut itu dapat berhasil dengan pokoknya iman terhadap surga dan neraka, dan keadaan surga dan neraka itu sebagai balasan atas ketaatan dan kemaksiatan. Nah, di situ umumnya orang takutan kalau kada ke surga mati, sehingga dia beribadah. Ini takutan kalau mati itu masuk neraka, lalu menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Nah, disitulah letaknya takut kebanyakan manusia. Dan lemahnya takut itu karena kelalaian dan karena lemahnya iman. Jadi takut kepada siksa Allah tadi bisa lemah. Takut kepada siksa Allah itu bisa berkurang karena kesibukan terhadap urusan-urusan atau karena lemahnya iman seseorang. Dan hanya saja kelalaian itu hilang dengan peringatan. Nah, kita banyak mendengari pengajian, banyak membaca kitab-kitab, banyak membaca buku-buku yang mengandung manfaat. Nah, itu akan menghilangkan kelalaian seseorang yang berakibat kepada lemahnya takut. Kelalaian itu hilang dengan peringatan, nasihat, selalu tafakkur tentang huru-hara di hari kiamat dan bermacam-macam siksaan di akhirat. Dan juga kelalaian itu hilang dengan melihat orang-orang yang takut. Kalau kita takut itu kurang, takut itu masih belum mampu menjauhkan diri kita daripada maksiat, takutan lawan neraka, takutan mati kada ke surga, tapi takutnya itu belum mampu mendinding dia daripada maksiat. Nah, takut itu mesti ditambahi. Cara menambahinya adalah dengan melihat orang-orang yang takut, duduk-duduk bersama mereka dan menyaksikan keadaan-keadaan mereka. Nah, duduk berkawan artinya dengan orang yang takut kepada Allah, itu akan menambah takut kita kepada Allah. Maka jikalau tidak ada penyaksian, maka mendengarkan itu tidak lepas dari membekas. Nah, kalau kada semajlis, kalau kada melihat orang yang takut kepada Allah, mendengarkan kalam mereka, mendengarkan ucapan mereka, itu pun memberi bekas, menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang umumnya manusia yang takutnya itu kepada siksa Allah, yang takutnya kepada ancaman Allah, nah takutnya itu bisa lemah karena kelalaian, karena kurangnya iman. Menghindari itu diperbanyak mendengari nasihat, diperbanyak tafakur, diperbanyak bergaul dengan orang-orang yang takut kepada Allah, supaya takut di dalam hatinya itu kada lemah, justru sebaliknya bertambah. Adapun yang kedua, takut kepada Allah, itu yang tertinggi. Takutnya kepada Allah artinya walaupun Allah itu menyuruh sembahyang tanpa meiming-imingi surga, tanpa ancaman neraka, tetap ingin sembahyang karena ini takutnya kepada Allah. Allah melarang inya berzina, melarang inya berjudi, melarang inya melakukan riba tanpa ada ancaman. Tanpa ada ancaman, cuma Tuhan jangan berzina, jangan berjudi, jangan riba. Itu aja ancaman, sanksinya kada, tetap inya hindari. Kenapa? Karena takutnya itu kepada Allah, bukan kepada siksanya. Nah, adapun yang kedua, dan itu yang tertinggi,
takut kepada Allah, bukan kepada siksanya. Maka Allah itulah yang ditakuti. Yang aku maksudkan adalah seorang hamba takut terhijab dari Allah dan mengharap kedekatan dari Allah. Para ulama, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, itu yang mereka takutkan kepada Allah bahwa mereka terhijab, terdinding. Artinya terdinding itu apa? Mereka lupa kepada Allah. Mereka itu malas beribadah. Mereka itu terhalang dengan macam-macam rintangan dari kebaikan. Nah, itu yang mereka takutkan. Nah, ini takut yang tinggi. Jadi takut kepada Allah artinya takut Allah itu mendinding dirinya. Bila Allah mendinding dirinya kepada kita, otomatis kita selalu lupa kepada Allah. Kita selalu malas untuk ibadah. Kita selalu terhalang dengan berbagai macam rintangan bila ingin berbuat kebaikan. Nah, ini pertanda bahwa Allah itu berpaling. Ibadah kita kadang merasa nyaman, bahkan merasa sulit. Sembahyang kita yang sedikit tapi susah payahnya terasa. Membaca Quran 3 lembar rasanya sangat berat. Nah, itu alamat bahwa kita terdinding daripada Allah. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mereka kada takut urusan neraka, urusan surga itu. Nah, mereka takutkan Allah ini menghijab dirinya. Zunnun rahimahullahu ta'ala berkata, takut terhadap neraka di sisi takut berpisah itu seperti setitis air yang menitis ke dalam lautan yang amat dalam. Bandingannya, nilainya, pahalanya, kita takut kepada neraka lalu kita jauhi yang dilarang Allah, itu seperti setitis air. Tapi kalau kita menjauhi yang dilarang Allah karena kita takut terdinding dari Allah, takut dijauhkan dari rahmat Allah, itu nilainya seperti air laut yang luas, yang sangat dalam. Nah, jadi kan ada umpamanya. Jadi sangat jauh kedudukan mereka. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka meninggalkan yang diharamkan Allah, mereka dapat pahala seperti itu. Orang yang takut kepada siksa Allah, orang yang takut kepada siksa Allah lalu menjauhi maksiat, ini dapat pahala, namun seperti setitis air di lautan. Zunnun rahimahullah ta'ala berkata, takut terhadap neraka di sisi takut berpisah itu seperti setitis air yang menitis ke dalam lautan yang amat dalam. Nah, maka itu amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang ma'rifat oleh Allah itu sangat bernilai, sangat besar nilainya, walaupun gawiannya sama lawan orang biasa. Nah, orang biasa sembahyang 2 rakaat, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah sembahyang 2 rakaat, tapi nilainya berbeda. Kenapa berbeda nilai? Karena berbeda pendorongnya. Berbeda pendorongnya. Orang yang kada ma'rifat sembahyang 2 rakaat mungkin mengharapkan surga Allah, mengharapkan rezeki yang luas dalam dunia, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, samuan itu adalah untuk kenyamanan nafsunya. Sedangkan orang yang ma'rifat sembahyang 2 rakaat, tujuan mereka ingin mendapat keridaan Allah, tujuan mereka ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah, sembahyangnya 2 rakaat tapi pahala yang diberikan Allah kada bisa dibayangkan antara keduanya. Nah, seperti takut tadi macam itu juga. Inilah takutnya para ulama.
di mana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama, artinya hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama yang takut kepada Allah. Selain ulama itu takutnya hanya kepada siksa Allah. Jadi ada sedikit pendorong perbedaan yang menyebabkan kita tertinggal kedudukan, tertinggal derajat daripada mereka-mereka yang sudah ma'rifat. Nah, kita sembahyang, kita membaca Yasin, kita membaca apa, nah tujuan kita ini selalu untuk kenyamanan diri kita. Ini orang-orang yang umumnya manusia, membaca Yasin supaya selamat dunia akhirat, membaca tabarak supaya selamat daripada azab kubur, membaca waqiah supaya murah rezeki, nyaman, hidup senang. Nah, jadi semua tujuan kita sebenarnya untuk kenyamanan diri kita, untuk kepentingan diri kita. Inilah motivasi dorongan beribadah umumnya manusia, dan itu kada dilarang oleh Allah, kada salah, tapi murah nilainya. Nah, orang-orang yang sudah punya ilmu kada ada lagi urusan itu. Mereka beribadah membaca Yasin, sama Yasin juga yang dibaca, tabarak juga yang dibaca, waqiah juga yang dibaca. Cuma tujuan mereka satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah, atau untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, baca tabarak. Untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, baca surah Yasin. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, baca surat tabarak, sembahyang tahajud. Nah, itu kada mengurangi dari apa yang dikehendaki oleh orang yang pertama tadi. Bahkan lebih baik dunia akhiratnya daripada orang yang pertama. Saya kong baca Yasin, mudahan dengan Yasinnya kau selamat dunia akhirat. Karena saya kong baca Yasin hendak menjadi orang yang disayangi Allah, hendak menjadi orang yang dekat dengan Allah, membaca Yasin. Nah, sama aja Yasinnya pahalanya belain. Kenapa? Karena niatnya belain. Yang kedua ini pasti akan mendapatkan apa yang didapat oleh orang pertama. Sedangkan orang pertama kada akan mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada orang yang kedua tadi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita baca surah tabarak, itu sudah otomatis masuk di dalamnya, terhindar dari azab kubur. Itu masuk di dalamnya. Kita membaca surah waqiah, tujuan kita apa? Menjunjung perintah Allah, membaca Al-Quran, baca surah waqiah, baca. Itu kadang mengurangi nilai waqiah, itu meluaskan rezeki, kadang mengurangi. Tetap waqiah itu meluaskan rezeki, apapun niat kita yang kita niatkan. Nah, Allah lebih menghargai orang-orang yang beribadah itu kalau tujuannya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Lebih menghargai daripada orang yang beribadah tapi tujuannya untuk kesenangan, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dan bagi kebanyakan orang-orang mukmin juga mempunyai bagian dari takut ini. Nah, orang-orang beriman yang belum ma'rifat kepada Allah, mereka kadang-kadang ada juga mempunyai ini. Mempunyai apa? Takut kepada Allah, bukan kepada siksa, kepada Allah. Akan tetapi itu dengan semata-mata taklid, umpatan orang yang menyerupai takutnya anak kecil terhadap ular karena mengikut bagi ayahnya. Dan demikian itu tidak disandarkan kepada penglihatan hati. Orang-orang biasa yang belum ma'rifat kepada Allah tapi umpatan takutnya kepada Allah, mereka bukan berdasarkan mata hatinya, hanya berdasarkan umpat. Maka jelas akan lemah dan hilang dalam waktu dekat.
Nah tumata kadang baalih pulangnya ke asal, takutnya kepada siksa Allah pulang, ampih takutnya kepada Allah. Sehingga anak kecil itu kadang-kadang melihat orang yang memegang ular dengan disengaja, maka ia memandang kepadanya dan tertipu dengan yang demikian. Lalu ia berani untuk mengambilnya karena mengikuti kepada orang itu, akhirnya ia mendapatkan kebinasaan. Karena taklid. Takutnya kepada Allah hanya taklid, umpatan orang, bukan karena berdasarkan ma'rifat, bukan berdasarkan ilmu. Nah, akidah-akidah yang taklid itu pada kebiasaannya lemah. Ibadah yang taklid, akidah-akidah yang taklid itu pada kebiasaannya lemah. Kecuali bila mana dikuatkan dengan menyaksikan sebab-sebabnya yang menguatkan akidahnya itu secara terus-menerus, dengan membiasakan melakukan yang dituntutnya pada memperbanyak taat dan menjauhi maksiat-maksiat dalam jangka waktu yang panjang secara terus-menerus. Orang tuh akidahnya taklid, tetapi inya ini selalu berusaha mencari untuk memperkuat akidah dengan menuntut ilmu, dengan memperbanyak ibadah, dengan menjauhi maksiat. Nah itu bisa akidah non taklid tadi menjadi kuat di dalam dirinya, karena ibadah yang kita lakukan itu akan memperkuat iman, memperkuat ibadah. Ujar Nabi kita, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu, perkuat iman kamu, jangan sampai lemah, jangan sampai buruk. Sahabat berkata, kaifa yujaddiduhu ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman, bagaimana menguatkan iman? Qala, bersabda beliau, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Orang yang banyak mengucap la ilaha illallah itu menguatkan iman mereka. Walaupun pada asalnya taklid, orang ini asalnya umpatan orang, tapi karena selalu banyak mengatakan la ilaha illallah, iman dan taklid tadi bisa menjadi kuat. Maka dengan demikian, orang yang sudah naik ke puncak ma'rifat dan mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia takut kepada Allah dengan mudah. Maka tidak diperlukan kepada pengobatan untuk menarik kepada takut. Kalau orang sudah ma'rifat lawan Tuhan, takut itu gampang datangnya, kada perlu diusahakan, kada perlu dicari. Orang yang ma'rifat kepada Allah otomatis datang takutnya itu kepada Allah. Sebagaimana orang yang mengenal, yang tahu binatang buas dan melihat dirinya terjatuh dalam cengkeramannya, ia tidak memerlukan kepada pengobatan yang menarik kepada takut dalam hatinya. Ada perlu disuruh takut, mungkin takutan sorangan. Dia tahu singa ini membahayakan dirinya, singa itu memangsa, dia tahu. Tiba-tiba singa masuk ke dalam kamarnya, nah otomatis ini takutan, walaupun kada disuruh takutan jadi takutan juga. Nah kayak itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Takut itu sudah ada walaupun kada disuruh takut. Karena itulah Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, takutlah engkau hai Daud kepadaku sebagaimana engkau takut kepada binatang buas yang membahayakan. Dan tidak ada cara jalan untuk menarik rasa takut kepada binatang buas yang membahayakan, melainkan mengetahui binatang buas itu dan mengetahui jatuhnya dalam cengkeramannya. Kada akan takut kepada binatang buas orang kecuali orang yang tahu sifat binatang buas. Satu. Yang kedua, kada akan takut kepada binatang buas kecuali ia tahu bahwa dirinya ini dalam cengkeraman binatang buas. Kayak kita nih, samuan tahu sifatnya serigala,
Tapi kita kada takutan lawan serigala. Kenapa? Karena kita kada dalam cangkramannya, kita jauh daripada inya. Jakanya kita sakamar lawan binatang buas, nah hanya takutan. Kenapa? Karena kita tahu ini membinasakan dan kita di bawah cangkramannya, nah hanya takutan. Nah sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu Allah punya sifat-sifat yang keras, dan kita kada akan terlepas daripada cangkraman Allah, kita kada terlepas daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi takutlah kamu kepada Allah seperti takutnya kamu kepada binatang buas. Maka barang siapa yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mengenal Allah Ta'ala itu berbuat apa yang dikehendaki dan tidak peduli. Kenapa takutan kepada Allah? Kenapa takutan lawan Allah? Karena kita tahu Allah tuh berbuat apa yang dia kehendaki dan Allah kada peduli. Nah apa arti kada peduli ini tuh? Kita ini celaka, kita ini bahagia, Allah kada tahu urusan. Kita celaka, Allah kada rugi, kita bahagia, Allah kada untung, nah itu kada peduli. Nah itu yang membuat kita takut kepada Allah. Allah tuh kada peduli. Allah menghukum apa yang dia kehendaki, Allah tidak takut. Orang yang jahat, maksiat dimasukkannya ke surga, orang yang taat dimasukkannya ke neraka, itu boleh aja terjadi. Allah kada takut. Nah itu yang membuat kita takut kepada Allah itu. Kita berbuat baik kepada Allah, sembahyang, itu sambatannya, padahal berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena sembahyang kita itu kadang menambah kebesaran Allah, sedekah kita kadang menambah kekayaan Allah, semua orang tabuik manfaatnya kepada kita. Nah kayak apa kita kada takutan lawan Allah ini? Allah mendekatkan para malaikat dengan tanpa wasilah perantaraan yang mendahului. Allah menciptakan malaikat. Sewaktu Allah menciptakan malaikat itu, Allah menghendaki malaikat ini ya Tuhan orang-orang yang dekat dengan aku. Itu kehendak Tuhan. Padahal malaikat ini belum beramal apa-apa, malaikat belum berbakti apa-apa kepada Allah. Tapi sejak dahulu Allah menciptakan malaikat, ini malaikat ku jadikan orang yang dekat denganku. Nah, maka jadilah malaikat orang yang dekat dengan Allah tanpa ada amal sebelumnya. Allah menjauhkan iblis dengan tanpa dosa yang mendahului, yang menyebabkan Allah menjauhkannya. Iblis diciptakan Tuhan. Ya Tuhan, iblis ini kuciptakan dan dia kujadikan hamba yang menentang kepadaku. Padahal iblis kada punya kesalahan apa-apa sebelumnya. Iblis kada punya apa-apa. Cuma Allah menghendaki ini iblis orang yang jauh daripadaku. Nah, jadi itulah Allah. Allah itu bisa mendekatkan seseorang sesuai kehendaknya, bisa menjauhkan seseorang sesuai kehendaknya, tanpa ada perantara, tanpa ada amalan-amalan apapun, dan itu bisa terjadi. Bahkan sifat Allah itu atas yang dijelaskan oleh firman-Nya dalam hadis kudusi. Ujar Tuhan, mereka itu dalam surga dan aku tidak peduli, dan mereka itu dalam neraka dan aku tidak peduli. Andai kata sambuan manusia ini ke surga, sambuan mati, aku kada peduli ke Tuhan. Kenapa? Karena kada mengurangi dengan apa yang kumiliki. Andai kata manusia sambuan masuk ke dalam neraka, aku kada peduli ke Tuhan, karena itu kada membahayakan terhadap kerajaanku. Nah, jadi Allah ini sangat apa ngarannya, sangat qayyum, sangat berdiri sendiri tanpa ketergantungan kepada siapa jua pun. Orang yang taat kepada Allah dibuatnya ke neraka, mau aja. Orang yang berumuran kafir mati,
tambah Islam, masuk surga, mau haji juga. Nah, Allah ada peduli itu. Apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendak dan pengetahuannya. Nah, bila kita memahami itu, otomatis kita akan takut kepada Allah. Kada takut lagi kepada siksanya, kada takut lagi kepada azabnya. Yang kita takut itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu takut yang sangat tinggi nilainya, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apabila terlintas dalam hatimu